agama, itu penistaan. Tunjukkan kepada saya kapan saya pernah menghina Yesus. Saya nggak terima loh diginiin. Dibikin segitam Trinitas. Ada burung, ada 2 telur. Trinitas tuh. Gitu. Bisa jadi ya Trinitas itu dari filosofi dari 2 telur, 1 burung. Gini. Kan kayak ya kan gini kan. Ini telur. Tuh ada burungnya gini. Wah. Ada aja nih Oten. Iya ini benar loh, ini bukan perkataan cabul, karena ini perkataan betul. Yesus itu punya kelamin, dia punya penis, punya telur dia. Ya nggak mungkin dia punya penis gitu terus nggak punya telur, bayangin aja kalian. Yang bener aja gitu. Toh kalian mau nuduh Yesus nggak punya telur? Astagfirullahaladzim, ada aja ih. Dia itu punya kelamin tahu, disunat dari ke-8, dipotong kulupnya. Kan dia gendernya laki-laki. Emang ada gitu laki-laki nggak punya penis? Apaan sih? Iya tuh cabut bulu kemaluan. Iya tuh Tuhan lu tuh cabut bulu tuh. Ayo kita baca ya. Diri gara-gara kamu engkau salib dia Yesus. Kasihan dong Maria melahirkan 9 bulan. Tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Dasar penyembah Molok. Hai. Tiap hari engkau kutuk Yesus. Hei. Dasar kau meracun, hari-hari kau kutuk Yesus. Kau yang berbuat dosa, kau yang memperkosa, engkau yang mencuri permen di supermarket. Hei, kau tak tahu diri, kau berbuat dosa tapi Yesus bunuh diri. Hei. Wah itu asik tuh, nanti yuk kita jadiin parodi nanti. Nanti kita jadiin parodi tuh. Pokoknya sebelum diskusi sama Otin kita harus ada lagu kebangsaan ya. Ada lagu kebangsaan. Udah punya Bang Neplos udah punya yang aransemennya Hujan Gerimis aja. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya. Kita taruh lagi. Ya. Sehingga dia menetek. Berarti Anda tidak paham mengapa diinkarnasi. Anda kan menghujat. Anda menghujat. Itu bedanya. Makanya menghujat orang yang percaya karena kami Mimi saya Yesus. Diam ya nak ya. Nanti kalau dia besar jadi Tuhan kok ya. Aduh. Diam ya nak ya. Kalau dia besar jadi Tuhan kok ya. Mimi. Kalau gini ceritanya udah minum cerita aja. Menghujat. Lahir dari sini. Lahir jangan. Kasih Mimi. Nanti kalau dia besar jadi Tuhan ya nak ya. Kalau dia besar jadi Tuhan. Mimi dia. Ada sampai Yesus lahir dari mana? Mimi. Astagfirullahaladzim. Dah lah kau tuh menghujat Tuhan aja kau. Menghujat. Aduh, Allah Akbar. Itulah kalau Oten dia kalah ini dia menghujat ya kan, dihujat balik aja, selesai. Capek aku menghujat, balas hujatan. Coba yang agama Kristen typing dulu di bawah. Udah dulu aku minum dulu ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Padahal di situ melakukan, bukan mengabulkan. Ayo, Teh. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah lihat dan kita tonton bersama. Dan bagaimana tanggapan teman-teman setelah menonton kedua perempuan yang wow, ya is the best gitu ya dalam penghinaan penghujatannya terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Belum lagi kita tampilkan video Ustadz Ahmad Kainama yang bilang Yesus menikah, berpoligami, punya anak, bahkan ketika dia bahas mengenai istri-istri Yesus itu belum tumbuh buah dadanya. Dan itu teman-teman sekalian dianggap biasa, dianggap ya tidak bermasalah. Karena orang Kristen kan sudah kebal tuh ya. Jadi tidak ada yang koar-koar, majelis istilahnya ya, apa namanya itu, ya majelis perlindungan tentang kekristenan ya. Seperti PGI misalnya teman-teman sekalian mewakili ya. Kemudian ada PGLI, KWI misalnya untuk Katolik dan macam-macam lagi ya, ke
pimpinan-pimpinan pusat ya, Snode ya, daripada kekristenan yang ada di Republik Indonesia ini ya tidak terlalu banyak bersuara gitu ya. Tidak terlalu teriak-teriak, oh pokoknya harus tangkap, pokoknya polisi harus bekerja keras, ya pokoknya bagaimanapun caranya harus ditangkap orang-orang ini. Kan tidak demikian. Jadi ya aman-aman saja ya. Sekalipun ya ada yang melaporkan ya, seperti misalnya Julius AMC ya, yang begitu dahsyatnya menghina Tuhan Yesus, menghina kekristenan di channelnya, tapi aman-aman saja. Kemudian sudah dilaporkan oleh Muri Walianto ya, Pak Pendeta Muri Walianto, tapi itu juga tidak ditangkap. Kemudian Ustadz Ahmad Kainama juga sudah dilaporkan, itu hanya selesai di materai 10.000. Kemudian Yaya Waloni itu selesai di 5 bulan penjara saja ya, 5 bulan sesuai dengan sidangnya ya. Muhammad KC berapa tahun? 10 tahun dituntut. Nah, teman-teman sekalian, tentu kalau kita melihat hukum ini ya tentu menurut saya secara pribadi itu terjadi ketimpangan. Di mana seakan hukum penistaan agama itu hanya diperuntukkan kepada umat Islam ya untuk melindungi agama ya khususnya Islam gitu. Bagaimana dengan orang Kristen? Bagaimana dengan gereja mereka? Bagaimana dengan ibadah mereka yang dikacaukan setiap saat? Bagaimana dengan gereja yang disegel selama ini? Itu dianggap biasa. Itu kan kafir ya, tidak perlu dibela teman-teman sekalian. Ya tidak perlu dibela ya. Cukup untuk sudah diviralkan, sudah dilaporkan, lalu laporannya ya diam saja di atas meja, nggak ada yang urus. Itu juga orang Kristen nggak ada demo-demo, orang Kristen tidak akan bikin kacau di negeri ini ya, ketika mungkin Tuhannya dihina, nabinya dihina seperti Rasul Paulus dianggap sebagai nabi palsu gitu ya, dihina-hina Rasul Paulus ya, yang menurut kita lebih mulia daripada nabi mereka, tetapi ya mereka bebas untuk menghujat itu teman-teman sekalian ya. Maka kita harus bisa menghibur diri sendiri teman-teman sekalian. Selain kita hanya menyuarakan ini saja sebagai pembanding, sebagai bahan evaluasi kepada pihak kepolisian ketika menonton channel TV Laskar Kristus, artinya ini menjadi pembanding. Kok yang hina-hina ini kok nggak ditangkap? Tapi kok kita ketika didesak untuk menangkap orang Kristen yang mungkin membahas Al-Quran, membahas Nabi Muhammad, membahas Allah SWT, itu kita dengan cepat ya untuk bergerak. 1 kali 24 jam bisa didapat orangnya, bisa langsung ditangkap, bisa diadili gitu. Ya seperti Muhammad Kaca dilumuri dengan tai gitu. Ya mungkin dengan secepat itu bisa terjadi ya penangkapan-penangkapan. Tapi bagaimana dengan mereka? Ya, puji Tuhan saja dan kita ucapkan haleluya. Karena pembalasan adalah hak Tuhan, teman-teman sekalian. Alkitab katakan kepada kita bahwa jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, karena pembalasan itu adalah hakku, kata firman Tuhan. Dan lagi katanya bahwa Tuhan pasti akan mengadili umatnya, ya, menghukum, menghakimi umatnya. Jadi kita serahkan sama Tuhan Yesus saja kawan-kawan ya. Karena tentu saja kita melapor pun itu nggak ada guna, itu tidak akan ditangkap. Ya, tidak akan ditangkap teman-teman sekalian. Kita lihat Roma 12 ayatnya yang ke-19 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, jadi teman-teman sekalian jelas di sini bahwa Tuhan Yesus Kristuslah yang menjadi pembela kita. Jadi kita tidak perlu membela Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak perlu membela kekristenan, kita tidak perlu membela Tuhan kita. Cukup kita mengcounter, meluruskan apa yang menjadi hinaan mereka. Seperti tadi 2 perempuan yang menghina kemanusiaan Yesus. Ya, mereka mengolok-olok. Ya, saya sudah tanggapin hal itu teman-teman sekalian ya, silakan dicari. Saya sudah tanggapin baik itu si Ustazah Rifa ya, Uni Rifa, dan juga yang tadi ya, kalau nggak salah itu orang Batak teman-teman sekalian ya. Dan saya sudah jawab ya mereka di channel ini. Jadi mungkin hanya itu yang kita bisa lakukan. Tetapi teman-teman sekalian, kita tidak perlu diam juga. Karena kasih itu tidak bersukacita atas ketidakadilan. Tetapi kasih harus menegur, harus menyuarakan tentang keadilan itu. Ya, sekalipun mungkin
di 2000 tahun yang kemudian, ya 2000 tahun kemudian baru kita mungkin dapatkan yang namanya keadilan, tidak ada masalah. Selagi kita masih punya kesempatan, mari kita suarakan kebenaran, kita suarakan pengadilan, keadilan, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Jadi saya berharap teman-teman sekalian, apa yang terjadi ini boleh menjadi apa namanya itu bahan evaluasi bagi kita, bahwa memang sangat tidak bagus untuk kita menghina, menistakan kepercayaan orang lain. Jadi makanya di channel TV Laskar Kristus itu, kalau ada yang pas live ada yang maki-maki, itu pasti saya tidak perbolehkan. Kita tidak boleh, ya. Cukup kita mengcounter iman, cukup kita menjawabnya, karena itulah perintah Tuhan kepada kita, supaya kita siap sedia untuk apa namanya teman-teman sekalian, untuk memberikan jawaban atas iman kita ketika ada orang yang menanyakannya, ya. Jadi teman-teman sekalian, biarlah video yang kita bisa bagikan saat ini boleh menjadi berkat buat kita, dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.